Hai Tin, selamat datang kembali di Chit Chat Tin. Aku Tia Dan aku Chat. dan kita bersama Arya. Eren, dan kita adalah Chit Chat. Nah, apa kabarnya guys? Udah pada beres ujian ya? Asik dong kalau udah. Yang belum selesai gitu ya ujiannya, semangat ya, kalian hampir beres. Sekarang kita mau lanjutin nih pembahasan kita dari minggu kemarin. Nah, yang belum lihat, belum nonton yang minggu kemarin apa, bisa klik link di atas ya. Ditonton dulu. pertama-tama aku mau nanya nih, kenapa? Kan kita orang Kristen ya, tapi kenapa kita masih ngalamin problem-problem gitu kayak ketakutan, kecanduan, penolakan, bahkan kenyamanan hidup kita bisa jadi masalah di dalam kehidupan kita. Kenapa ya? Nah, Tuhan tuh sebenarnya udah mengalahkan Goliat raksasa dalam hidup kita. Kapan dikalahinnya? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan. Nah, kita juga udah menang karena kita udah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa, diem, istilah lainnya pasrah gitu. Kita nggak gitu, kita harus tetap berusaha di dalam hidup ini. Bener tuh, hal itu diucapkan beberapa orang di Alkitab ya. Salah satunya Paulus di Filipi 2. Nih ya, ayatnya ada di samping sini. Di kitab itu, di ayat itu lebih tepatnya. Nah, di situ dijabarkan kalau kita harus terus mengerjakan keselamatan kita. Maksudnya apa? Nah, kita harus terus menjadi seorang yang benar, meskipun gak diawasi terus kayak anak kecil ya. Kita harus selalu kuat dalam iman dan terus bergantung kepada Tuhan. Jangan dikalahkan sebab ketakutan kita, atau malah bertindak karena takut dibully misalnya ya. Itu khawatir tuh dosa loh. Nah, ya itu bener banget yang tadi Aaron bilang. Khawatir itu dosa, atau mungkin kita nganggep remeh, cuman akhirnya juga bisa menuntun kepada dosa karena kita nggak percaya Tuhan yang memelihara, mencukupkan kita dan melindungi kita selalu. Nah, tadi Aaron juga sempat bilang bertindak karena ketakutan. Nah, itu maksudnya apa itu? Nah, misalnya nih ya, kita masuk konteks dulu. Kan kalian juga baru beres ujian. Misalnya nih, besok ada ujian matematika gitu misalnya. Ya, untuk orang lain susah. Tapi misalnya katakanlah kalian ada ujian matematika. Nah, terus ada yang nawarin tuh dari kelas sebelah. Kamu mau lihat jawabannya nggak? Ini aku udah ada bocoran nih dari misalnya kakak-kakak senior, gurunya malas gitu. Jadi kalian sekarang punya pilihan. Apakah kalian mau belajar sungguh-sungguh dan ya nilainya seadanya mungkin nggak memuaskan, atau kalian mau nyontek? Nah, di situ tuh udah ada pilihan tuh. Misalnya kalian ujian kecil gitu aja, ya ujian kecil sih. Ujian kecil. Cuma ya kalian juga udah disuruh pilih gitu. Apakah kalian mau jujur atau kalian mau mengambil jalan pintas karena misalnya takut dimarahin orang tua, takut dibully. Mungkin. Nah, ketakutan kayak gitu sebenarnya dari mana asalnya? Ternyata dari diri kita sendiri, guys. Nah, kita yang pelihara masalah-masalah itu tanpa kita sadari. By the way, pernah dengar gak sih kalian ada berita harimau peliharaan menggigit mati majikannya? Pernah dengar nggak? Apa itu? Jadi ya awalnya si ini wanita ya yang melihara. Nah, dia pelihara mungkin karena lucu kali ya. Kan kalau masih bayi tuh kayak Kayak imut kucing. gitu ya. Kayak kucing. Dia kelihatan berbahaya. Masih bayi lembut terus nggak galak gitu kan. Masih cabi-cabi katanya. Jadi kayak lucu gitu. Jadi dia pelihara. Nah, tapi pas udah bertumbuh jadi dewasa, jadi keluar sifat yang aslinya. Kan dia binatang buas gitu ya. Dan akhirnya malah menyerang majikannya. Sebenarnya kita tahu kan dari awal tuh itu salah gitu, karena kita udah tahu kalau harimau itu binatang buas dan gak mungkin gak mungkin kayak dijadiin peliharaan lah gitu. Dan kalau udah di luar alam sadar dia bisa nerekam siapa aja kalau lagi lapar gitu. Nah, begitu juga peliharaan
kita. Tanpa kita sadari, kita punya giant yang udah jadi teman kita dan nggak bisa kita lepaskan gitu aja gitu. Karena awalnya peliharaan itu mungkin buat kita nyaman, seneng lah, tapi itu cuma buat sesaat gitu. Dimana suatu hari giant itu bisa buat kamu masuk ke lubang depresi. Kan itu serem banget kan? Giant yang kayak gitu tuh bisa makin bertambah besar, makin parah gitu ya, dan bisa berbentuk anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Apa tuh? Apa tuh? Nah, pertama-tama mungkin teman-teman bisa jawab pertanyaan ini. Pernah nggak sih kalian atau teman-teman yang lagi nonton mengalami kegelisahan nih, sampai cemas yang mempengaruhi nggak bisa tidur, terus sakit perut, diare mungkin, terus sakit kepala, pusing, atau bahkan lapar gitu, lapar banget. Nah, itu beberapa gejala fisik yang terjadi akibat anxiety disorder gitu. Oh, jadi itu juga memengaruhi fisik kita ya? Ya, bahkan nggak cuma pikiran gitu kan, tapi fisik juga. Kalau menurut Wikipedia, anxiety disorder itu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat nih, yang besar banget gitu, untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Wow, cemas berlebihan jadi kayak sakit mental gitu. Karena takut mungkin, tapi nggak tahu apa yang kita takutin ya. Nah, jegal gitu cara ngatasinnya gimana ya? Karena aku bukan seorang psikolog gitu ya guys. Jadi gak tahu jawaban ilmiahnya apa. Tapi kegelisahan itu merupakan gejala dari sesuatu. Jadi pertama-tama kita harus tahu sumbernya apa ini gitu. Sumber masalahnya apa. Biasanya itu terjadi karena takut-takut kecil yang udah numpuk gitu dan akhirnya meledak gitu. Kadang ada gejala fisik juga seperti yang tadi dibilang, sakit kepala, sakit perut, sakit mah, dan bahkan sampai demam atau gatal-gatal sendiri gitu. By the way guys, ini jangan langsung mendiagnosa diri sendiri, karena kalau misalnya kalian kurang tidur atau sakit perut, itu bukan berarti kalian anxiety disorder. Mungkin aja emang kayak sakit perut biasa atau kayak sedang kurang tidur gitu ya. Dia harus bisa bedain ya. Iya. Jaga diri guys, tolong jangan sakit. Nah, jadi ini yang perlu diagnosa dari seorang yang ahli gitu. Jadi jangan kita diagnosa sendiri gitu. Harus ke yang ahlinya. Nah, teman-teman yang ngalamin kayak gitu bisa berpikir sejenak dulu gitu. Kenapa aku takut? Misalnya takut takut tidur sendiri, itu mungkin takut emang keturunan atau emang habis nonton film horor gitu. Nah, kalau film horor gitu bisa jadi faktor sekunder gitu ya. Sebelumnya biasa aja, nggak takut, tapi setelah nonton malah jadi kepengaruh, jadi takut gitu. Jadi kalian harus mikirin baik-baik gitu ya, apa yang membuat kalian takut berlebihan ini. Karena ya obviously ini bukan sesuatu yang baik ya, yang bisa membuat hidup tenang, enggak ya guys. Tolong jangan anxiety disorder. Sampai kalau misalnya ke kantin sendirian takut, kalau misalnya ke toilet sendirian takut, gitu aja. Bawa temen apa segala macam, ngapain ke toilet bawa temen coba? Tolong dipikirin gitu. Mungkin setelah ditelusuri, mungkin orang itu ternyata punya keinginan terpendam, dimana dia pengen kalau orang lain selalu nurut sama dia. Jadi dia nggak mau ditinggal sendirian dan pengen selalu sama orang misalnya. Terus ya mungkin ada banyak alasan lain ya daripada itu. Tapi karena pemikiran itu tuh sifat perilaku kita akan berubah, jadi mengikuti arahan dan dari pikiran itu. Jadi maksa ngatur orang lain misalnya, maksa pendapatnya harus diterima. Kalau nggak didengar dia bete dan sebagai berikutnya ya. Terus akibatnya ditinggal temen karena kamu menyebalkan dengan segala alasan, suka ngatur-ngatur dan sebagainya. Terus kamu jadi panik sendiri, akhirnya takut kalau sendirian misalnya. Ada beberapa guys yang kayak gitu. Itu bukan cuma teori. Ya semuanya saling berhubungan lah ya. Itu artinya kamu yang
saling berhubungan nih kan. Nah itu berarti kalian yang dikendalikan giant. Nah, dan giant-giantnya itu nggak sebenarnya kalau kita bahas dari kemarin Goliat gitu kan. Iya. Cuman di Alkitab tuh nggak cuman Goliat gitu. Kalau kita lihat dari 1 Tawarik 20 ayat 4 itu tuh ada Sibkai, terus ada Husa, ada El Hanan yang bisa kalian baca. Itu tuh ada raksasa-raksasa lain, dan teman-teman di sini jangan memposisikan diri jadi Daud gitu, karena ketika kita melawan Goliat kita, itu tuh kemenangan cuma berasal dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Benar guys. Jadi ada quote juga nih dari apa? Louis Giglio. Dari Louis Giglio. Quote-nya kayak gini. Whatever giant we're battling might be big, but it's not bigger than Jesus gitu. Jadi kita perlu Tuhan Yesus setiap hari, dan kita perlu Tuhan Yesus setiap hari karena that giants can still call your name. Jadi raksasa yang sudah mati bisa masih memanggil kita. Nah, yang bakal kita bahas nih kelanjutannya dan lebih dalamnya di episode selanjutnya. Jadi pantengin terus ya guys. Jadi kalau buat hari ini kita belajar untuk mengetahui apa sih yang peliharaan yang kita sayang, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita menomorduakan Tuhan, dan kita kadang menghindar Tuhan gitu. Kalian bisa komen juga di bawah, ada nggak hal yang menjadi masalah di hidup kita, di dalam hidup kita, di antara ketakutan, kecanduan, penolakan, bahkan nggak bisa mengendalikan marah, atau malah saking nyamannya hidup merasa gak ada masalah apapun. Bisa komen ya guys kalau ada yang mau. Oke guys, gak kerasa nih udah lama kita bahas peliharaan yang tentunya teman-teman jangan pelihara. Nah, minggu depan kita bahas kelanjutannya. Penasaran kan? Pantengin terus Cicatin setiap hari Sabtu Jam 12. Betul-betul. Teman-teman bisa share, like, dan subscribe. Oi. Buat teman-teman yang masih SMP sampai SMA, kita ada persekutuan hari Jumat jam 5. Jadi jangan lupa buat ikutan juga. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Udah pada beres ujian ya? Asik banget dong. Kalau Nah, teman-teman yang ngalamin kayak gitu bisa berpikir sejenak dulu gitu. Nah, apa permasalahan